persyaratan membuat paspor itu yang utama pertama adalah KTP. Dia memiliki KTP. Dan ada paspor lamanya yang 2007 dibuat dan berakhir tahun 2012. Yang mana pada saat berangkat waktu itu dia juga tidak menggunakan paspor itu. Waktu dia 1 hari atau 2 hari sebelum putusan. Jadi memang paspor yang 2007 dikeluarkan dan berakhir tahun 2012 tidak pernah dipergunakan oleh bersangkutan untuk keluar dari Indonesia. Dan saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya temui Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014 dan juga pakar hukum tata negara, Bung Denny Indrayana. Bung Denny, terima kasih. Sama-sama, Bung Eman. Bung Denny, saya mau tanya, mungkinkah seorang Joko Chandra masuk ke Indonesia tanpa diketahui sama sekali oleh imigrasi? Anda pernah menjadi pimpinan imigrasi Wamenkumham. Kalau bicara mungkin, sayangnya masih mungkin. Karena kami mendapat informasi, laporan, waktu itu, mungkin sayang sampai sekarang, masih ada jalan-jalan tikus yang eksis di tanah air, di mana memang itu bisa ada perlintasan tanpa ada checking imigrasinya. Oke, jadi mungkin lewat semak-semak dan lain sebagainya begitu? Bayangannya supaya mungkin publik bisa memahami. Pasti lewat yang jalan-jalan yang memang tidak standar ya. Oke. Kita bicara kalau soal bicara legal, misalnya dia menggunakan bukan paspor Indonesia. Dia menggunakan paspor luar negeri, entah itu Malaysia atau Papua New Guinea. Ya. Ketika masuk, mungkinkah kemudian tidak terdeteksi, misalnya namanya berbeda? Kalau ganti namanya dengan nama yang terdeteksi tidak masalah, ya tidak masalah. Jadi saya simpulkan, walaupun ganti nama, maka sistem akan mengecek secara biometri, mungkin kemiripan iris mata dan lain sebagainya, yang kemudian besar kemungkinan pasti akan tercegah. Kalau dia masuk dalam sistem tangkal. Iya. Ya. Nah, masalahnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi bahwa cegah dan tangkal itu maksimal 6 bulan. Harus diperpanjang. Setelah itu bisa diperpanjang untuk 6 bulan lagi, maksimal 1 tahun. Iya. Kalau mau dimasukkan daftar cekal lagi, itu harus dengan kasus yang baru. Jadi satu kasus hanya 1 tahun. Apalagi kasus Joko Chandra ini yang bersangkutan sudah dilepas status buronnya sejak 2014. Jadi besar kemungkinan walaupun masuk ke dalam pintu resmi, ia bisa tidak terdeteksi. Betul. Kalau ganti nama. Apalagi kalau ganti nama. Iya. Jadi memang ini banyak perbaikan sistem yang harus dilakukan. Ketika membuat paspor, karena kita tahu bahwa Joko Chandra membuat paspor tertanggal 23 Juni 2020. Resmi membuat KTP juga. KTP saya sudah melakukan investigasi, ada dugaan 4 gulipat kong kali kong di sana. Sementara paspor masih diselidiki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pertanyaan saya, ketika kemudian dinyatakan sebagai buronan dan konon lepas tahun 2014 status buronannya, apakah sistem imigrasi bisa mendeteksi itu? Seharusnya bisa, tapi saya khawatir seharusnya ya. Bagaimana jalannya? Bagaimana logikanya? Lebih ke manual kalau ini saya rasa. Karena kalau sudah buronnya dicabut Interpol, di sistem tidak ada. Jadi pertanyaannya bukan bisakah mendeteksi buron, tapi lebih pada kenapa buronnya dicabut? Ya. Kenapa tidak diperpanjang? Karena itu yang masih diinvestigasi, baik oleh kejaksaan maupun oleh kepolisian. Nah, kalau sudah tercabut buronnya, problematik di sistem nggak ada lagi kan? Tidak alert kemudian sistemnya. Jadi sistem kemudian tidak mendeteksi bahwa ini ada buron yang bikin paspor. Walaupun ex buron gitu tidak akan mungkin ada. Kalau ex buron, ex napi, catatan misalnya. Catatan iya, tapi kan tidak menyebabkan itu alert sebagaimana sistemnya kalau masih buron ya. Dari semua ini, apa yang bisa Anda sampaikan untuk perbaikan agar ini bukan hanya satu lembaga negara, tapi banyak lembaga negara yang kemudian dipermainkan oleh seorang Joko Chandra, buronan kakap yang licin? Satu, tentu harus ada perbaikan sistem. Kenapa kita punya sistem antisipasi buronnya bisa bobol semacam ini, dan ini kan memalukan sekali. Kedua, saya khawatir persoalannya bukan pada sistem, memang harus disempurnakan. Tapi kejadian Joko Chandra ini memang by design buronnya itu nggak ketangkap. Artinya memang ada orang-orang yang memprovide dia dengan fasilitas itu sehingga nggak, ya dia bisa masuk dan segala macam, tentu dia berhitung dong bahwa sudah aman memang gitu. Jadi tidak hanya sistemnya yang tidak maksimal, tetapi integritas dan profesionalitas kita sendiri juga bermasalah. Dua hal, sistem, integritas. Sistem secanggih apapun, kalau aparatnya tidak berintegritas atau bermasalah misalnya,
maka itu tidak akan maksimal penegakannya. Betul. Baik, terima kasih Bung Sama-sama. Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 2011-2014, juga pakar hukum tata negara. Terima kasih telah memberikan informasi program Aiman. Terima kasih Bung Aiman. Saudara, Joko Sugiarto Tjandra, buronan kakap yang melanglang kemana-mana. Dugaan kuat bekerja sama dengan aparat negara. Bukan hanya sekadar sakti, tapi ia bisa menembus segala apa yang dikehendaki. Tak boleh terjadi seperti ini. Tak layak negara dipermainkan. Saya Aiman Wicaksono. Salam.